Usia mereka masih muda-muda, kata Nabi, tapi sayang, otaknya rusak. Yaquluna min qauli khairil bariyah, mereka selalu berkata mengatasnamakan Al-Quran dan hadis. Nah, nipu kita dia. Selalu ngomongnya Quran hadis, Quran hadis. Tapi Al-Quran dan hadisnya mereka tafsirkan menurut mau mereka sendiri, tidak sebagaimana aslinya. La yujawizu imanahum hanajirahum, sebenarnya kata Nabi, iman mereka itu tidak pernah melampaui kerongkongan mereka. Iman mereka itu hanya di mulut saja. Makanya kelompok-kelompok yang keras itu, kalau ngomongin agama mereka teriak-teriak. Tujuannya apa? Agar orang gampang percaya. Padahal itu cuman di kerongkongan saja. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Sahabat nanya, ya Rasul, maksudnya apa? Hari ini mereka sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Coba perhatikan, teroris-teroris itu kan dua. Satu, menghalalkan darah saudara muslimnya. Dua, menghalalkan darah saudara non muslimnya. Itu kerjaan mereka kan. Bahkan Nabi mengatakan wa yaqtuluna ahlal Islam, mereka akan memerangi sesama orang Islam. Coba lihat Irak, Suriah, Yaman, bunuh-bunuhan. Lagi Jumatan aja bom-boman. Itu kerjaan mereka, ISIS itu. Sedemikian rupa mereka akan menghalalkan darah kalian dan menghalalkan darah saudara non muslim. Makanya ada beberapa kejadian ya di Indonesia ini, gereja dibom, vihara dibom, sampai sedemikian rupa. Padahal Nabi bersabda, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapapun yang membunuh saudara non muslimnya, maka dia tidak akan mencium walaupun baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Makanya aneh ya, saking rusaknya otak mereka. Yang muslim mereka bunuh, yang non muslim juga mereka bunuh. Padahal membunuh saudara non muslim, dia tidak akan pernah mendapatkan baunya surga. Makanya saya terkenang betul Rianto itu Banser yang mengamankan gereja pada misa malam Natal. Bantu Pak polisi lah Banser-Banser itu. Makanya Banser itu jangan diejek ya Pak, ya adik-adik sekalian ya. Karena mereka itu wah luar biasa itu Banser itu. Enggak digaji loh Banser itu. Kalau TNI Polri kan digaji kan. Mereka enggak digaji enggak mereka itu. Jadi mereka itu ikhlas betul mengamankan misa malam Natal. Ada bom di bawah kursi jemaat. Lalu dia teriak, ada bom. Semua jemaat gereja lari keluar semua. Rianto ngambil bomnya agar tidak melukai orang lain. Tapi sayang, bomnya meledak di pelukan Rianto. Tahun 2000 itu. Sayangnya tidak terlalu viral beritanya. Belum kayak zaman sekarang. Tapi dunia internasional memberitakan betapa Islam di Indonesia sangat rahmatan lil alamin, yang mayoritas melindungi yang minoritas. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya itulah Islam sesungguhnya. Jangan sampai ada polisi ngejek Banser tuh, Banser satpam gereja. Jangan. Kita memang harus melindunginya. Coba adik-adik kapan-kapan ke Labuan Dalam itu. Ke Labuan Dalam itu banyak orang Bali di sana beragama Hindu. Itu kalau Idul Fitri, orang Islam di sana sholat Idul Fitri di lapangan, semua disuruh sholat. Laki perempuan kosongkan rumah, berangkat ke lapangan semua. Itu yang jaga di rumah-rumah itu pecalang-pecalang Bali, yang parkir motor, yang nyiapin segalanya pecalang-pecalang Bali. Itu luar biasa kan? Inilah yang namanya hidup bersama. Ini yang disebut dengan bersaudara.
Tapi orang Islamnya juga bagus. Begitu hari raya Nyepi di sana, tidak ada satupun orang Islam yang mau hajatan pada hari raya Nyepi. Karena menghormati saudara-saudaranya dari agama Hindu yang sedang merayakan hari raya Nyepi. Ya hajatan orgenan, kan nggak sopan betul bagi agama Hindu. Artinya itu hidup bersama sebetulnya. Jadi jangan sampai kita ini ikut ideologi-ideologi yang dikit-dikit mengkafir-kafirkan. Makanya saya terharu betul dengan NU. NU tahun 2019 melalui musyawarah alim ulama, konferensi besar mengusulkan penghapusan sebutan kafir kepada warga negara non-muslim. Luar biasa. Coba tepuk tangan sekali lagi. Ini luar biasa. Disitulah saya bangga betul jadi orang NU, bangga betul. Karena di NU itu banyak sekali ulamanya, ahli baca kitab kuning semua. Karena mengatakan kafir kepada saudara non-muslim itu menyakiti hati mereka, melukai perasaan mereka. Itu kalimat pejoratif, itu kalimat stereotip, tidak boleh itu. Kita ini warga negara itu sama di mata negara. Kalau ada sebutan kafir berarti ada warga negara kelas 2 kan? Warga negara kelas 2 tidak punya hak apa-apa. Dia nggak boleh menjadi pemimpin, nggak boleh jadi apa-apa. Tapi tidak dengan Indonesia. Nah ini sumbangsi para ulama. Makanya Gus Dur itu diangkat sebagai bapaknya orang Papua. Karena memang itulah sebetulnya Islam rahmatan lil alamin itu begitu. Dia melindungi, merangkul. Kita semua saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Buat siswa TNI Polri, calon-calon polisi, calon-calon tentara, Anda ada di garda terdepan menjaga negara ini. Kalau kayak saya ini cuma tukang ceramah, paling saya ngajar santri-santri, ngajar jamaah. Yang di garda terdepan adalah Anda semua. Jadi mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Buat saudara-saudara yang dari Aceh misalnya ada, dulu kita pernah punya masalah di Aceh, konflik yang tidak berkesudahan. Tapi gara-gara tsunami Aceh, kita semua jadi sadar bahwasanya kita bersaudara. Saudara-saudara saya yang di Papua luar biasa. Ada 100 berapa komandan? 162 dari Papua, luar biasa ya. Siswa-siswa polisi dari Papua, Anda adalah saudara kami. Kalau bisa nantinya tugasnya jangan di Papua semua, ada yang tugas di Lampung, ada yang tugas di Aceh, nyebar kemana-mana agar Indonesia ini milik kita bersama. Mudah-mudahan Indonesia semakin jaya. Allahumma amin. Jadi balik lagi bahwasanya agama paling mudah dimanipulasi untuk kepentingan itu semua. Maka jangan tertipu. Nah, saya ingin sampaikan beberapa hadis biar pede nanti bertugas. Siapa tahu nanti ada yang tugas di Densus 88 ya. Mentalnya kuat, cerdas ya bisa masuk ke sana. Man mata walaisa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada negara, maka matinya mati jahiliyah. Jadi orang-orang yang melawan negaranya sendiri matinya mati jahiliyah. Nanti di akhir zaman kata Nabi akan banyak firqah-firqah, akan banyak kelompok-kelompok. Tapi kalau kalian bingung betul hendak berada di kelompok yang mana, jangan bingung. Kelompok yang paling selamat itu kata Nabi wahyal jamaah adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Negara. Satu-satunya yang selamat adalah yang membela negaranya sendiri. Karena al-jamaah itu adalah tempat berkumpulnya para pemimpin umat untuk bersepakat secara sah dalam urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat bersepakat adalah negara. Nggak perlu bela kemana-mana, nggak perlu bela partai ini, bela partai itu, nggak perlu bela kelompok ini, bela kelompok itu. Tugas kita cuma satu,
membela negara, dan mati dalam keadaan membela negara, matinya mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Tabipun. Ini yang dari Dikmaba udah bisa tabipun ya. Baik, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ustadz kami Haji Suparman Abdul Karim, yang nantinya beliau akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya berkaitan dengan wawasan kebangsaan ya. Jadi para siswa baik dari yang beragama muslim maupun yang non muslim, semuanya saya berharap dapat mendengarkan secara seksama apa penyampaian dari Ustadz kita. Ini sifatnya nasional, bagaimana untuk membangun wawasan kebangsaan kita, biar kita ini cinta kepada tanah air, cinta kepada negeri kita. Dan yang saya hormati Mayor Edi Priyanto, beliau ini dari Rindam 2 Sriwijaya Pak Ustadz, dan WKSPN yang hadir bersama-sama kita, dan yang terkhusus anak-anakku sekalian, para siswa Diktuba Polri SPN Kemiling, dan siswa Dikmaba TNI Angkatan Darat Rindam 2 Sriwijaya yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat ridho dan karunia-Nya hingga menjelang sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan serta keimanan sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan dari pagi hari tadi sampai dengan sore hari ini. Kenapa pembekalan yang seharusnya saya berikan diisi dengan ceramah agama? Kalau menurut hemat saya, pembentukan karakter wawasan kebangsaan itu sangat diperlukan. Ya, di samping anak-anakku sekalian harus cinta negeri kita ini, ya, negeri kita ini. Adanya soliditas antara TNI dan Polri itu sangat-sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Sinergitas, soliditas itu sangat-sangat diperlukan. Adanya soliditas dan sinergitas akan memperkokoh pilar kebangsaan. Ya, akan memperkokoh pilar kebangsaan untuk mempertahankan negara kesatuan kita ini. Ya, akhir-akhir ini banyak dari beberapa kelompok yang ingin adanya satu negara di Indonesia ini. Begitu Pak Ustadz ya? Betul kan ya? Betul kayak dia? Nah, oleh sebab itu marilah secara bersama-sama kita dengarkan ya. Saya mohon perhatian kepada para siswa, kita dengarkan apa penyampaian Ustadz kita ini ya. Walaupun Ustadz ini beragama Islam, tapi perlu kami sampaikan Pak Ustadz, siswa-siswa kita ini ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Muslim Islam. Dan mereka berasal dari Palembang, dari Lampung, dan dari Papua. Ada anak-anak Papua?
Ya kebetulan tahun ini kita diberikan kepercayaan oleh Lemdiklat Polri untuk mendidik siswa yang berasal dari Papua dan Papua Barat sejumlah 162 orang. Dan ini ada anak-anak kami dari Dikmaba Rindam 2 Sriwijaya sejumlah 50 orang yang mereka akan berintegrasi dengan siswa Diktuba yang berada di SPN ini selama kurang lebih 5 hari atau 6 hari sampai dengan nanti hari Jumat penutupan daripada kegiatan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz kami Haji Suparman Abdul Karim untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya bagaimana kedepannya kita sebagai bagian daripada lembaga negara, baik itu sebagai TNI Angkatan Darat maupun sebagai anggota Polri. Kami persilakan. Silakan Pak. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak KSPN Pak Sriwi Nugroho, yang saya hormati Bapak Mayor Edi Priyanto, yang kami banggakan adik-adik siswa TNI, siswa Polri yang kayaknya ngantuk-ngantuk nih kayaknya ya. Karena memang pasti kurang tidur ya. Capek, kurang tidur. Bahkan saya lihat itu yang lagi bantu pengaturan lalu lintas itu ada yang tidur sambil berdiri gitu. Segel ngantuknya, kentara baru-baru jadi ya. Ini luar biasa, mudah-mudahan Anda semua sukses. Allahumma amin. Itu yang kira-kira ketiduran silakan ditoel oleh temannya, yang enggak ketiduran nanti ya. Biar semangat. Baik, saya diamanahi Pak Komandan menyampaikan materi pembekalan wawasan kebangsaan. Seyogyanya beliau yang menyampaikan. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan wawasan kebangsaan yang terkait dengan nilai-nilai normatif yang diajarkan oleh Islam. Karena ini wawasan kebangsaan buat adik-adik yang non muslim juga bisa menyimaknya, mengambil hikmahnya. Baik, siap mendengarkan? Subhanallah, luar biasa. Indonesia ini memiliki 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita, dan bentuk negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, tidak boleh sejengkal pun tanah air kita ini diambil oleh pihak asing atau lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita berbineka tunggal ika, beragam suku, beragam agama, budaya, namun kita bersatu dalam Indonesia. Bahkan siswa-siswa dari Papua ini betul-betul membanggakan. Lampung ke Papua itu jauh sekali, tapi Anda sampai di sini dan kita semua adalah saudara. Jadi adik-adik rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan bahwasanya
Ada saja orang-orang yang ingin membenturkan antara agama dengan Pancasila, agama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan belakangan kita mendengar ucapan-ucapan jihad, tapi jihad malah diarahkan untuk melawan negara. Jihad malah diarahkan untuk ngebom rumah ibadah sesama saudara kita sendiri. Ini kan jihad yang salah sebetulnya, jihad yang tidak benar. Mereka ngebom harapannya mati syahid. Itu bukan mati syahid namanya, mati sangit namanya. Ya mati sangit, gosong. Karena begini, yang namanya jihad kital, jihad perang itu, kalau pakai hukum Islam, ini buat wawasan nih. Anda kan calon polisi, calon TNI, sebentar lagi dilantik. Nanti Anda semua masuk ke masyarakat. Ini harus bisa mengatasi kelompok-kelompok yang begini nih. Kelompok-kelompok yang mau melawan negaranya sendiri. Pakai judul-judul jihad lagi ya. Ingin saya sampaikan bahwasanya jihad perang itu adalah salah satu bentuk jihad. Jadi jihad itu tidak mesti perang, hanya salah satu bentuk jihad. Dan menurut hukum Islam, jihad perang itu hanya sah atas perintah kepala negara. Kalau zaman dulu perang itu baru sah kalau diperintahkan oleh Nabi. Zaman khalifah diperintahkan oleh khalifah. Zaman kerajaan diperintahkan oleh raja. Bahkan zaman sekarang perang hanya sah atas perintah presiden. Jadi kalau yang memerintahkan perang itu Imam Samudra, salah. Yang mati sangit tadi itu. Yang memerintahkan perang Abu Bakar Ba'asyir, salah. Yang memerintahkan perang pimpinan ormas. Mana ormas terlarang lagi ya? Itu salah. Sahnya perang itu atas perintah pemimpin, kepala negara. Misalnya Indonesia ini diinvasi negara luar, maka presiden memerintahkan semua TNI, Polri, komponen cadangan, semua laki-laki dewasa wajib perang melawan penjajah misalnya, atau yang menyerang negara kita, maka itu yang disebut dengan jihad yang sesungguhnya atas perintah presiden. Tapi kalau nggak ada perintah, jihad sesuai dengan profesi kita masing-masing. TNI di pertahanan, Polri di keamanan, ini jihad kita. Kalau kepala rumah tangga mencari rezeki yang halal, itu jihad. Makanya Nabi bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Dibegal nih umpama, berantem sama begal, begalnya bawa beceng, nembak duluan, meninggal dunia. Orang yang mati membela hartanya karena begal, mati syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Yang mati membela keluarganya mati syahid. Jadi kita membela harta mati syahid, membela keluarga mati syahid, apalagi membela negara mati syahid. Jadi jangan berpikir yang jauh-jauh. Membela negara pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, pahala mati syahid. Makanya hati-hati. Kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai masuk kepada penafsiran yang salah. Sekarang ada yang menyebarkan paham, membenturkan Pancasila dengan agama. Adik-adik, mau saya kasih pemahaman tentang perkara ini. Cara ngejawabnya gimana nanti kalau di tengah masyarakat? TNI Polri harus pinter ngejawabnya. Begini,
Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Tak ulang. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Makanya dulu Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan negara. Bahkan kalau kata ilmuwan barat, negara demokrasi pertama itu didirikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, negara Madinah. Saat negara-negara yang lain masih kerajaan semua, beliau mendirikan negara. Dan ketika beliau mendirikan negara, dasar negaranya bukan Al-Quran, konstitusinya bukan Al-Quran. Ini kan kelompok-kelompok yang mengatakan Indonesia negara kafir, Pancasila togut gitu. Karena mereka menginginkan dasar negaranya Al-Quran. Padahal Nabi itu tidak menjadikan dasar negaranya Al-Quran, konstitusinya bukan Al-Quran, tapi konstitusinya Piagam Madinah, Sahifatul Madinah. Ini ditiru oleh para pemimpin kita. Makanya pemimpin kita membangun negara kita ini, dasar negaranya Piagam Jakarta. Lalu mengerucut Pancasila. Dan Pancasila memang bukan agama, tapi isinya sesuai dengan tujuan agama. Agama manapun. Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, termasuk ajaran Islam. Coba saya dari perspektif Islam saja misalnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Di Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Di Quran semua itu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran juga. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum. Al-Quran itu. Bahkan kerennya nih buat adik-adik, buat pengetahuan kebangsaan, kerennya bahasanya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem kepemimpinan kita musyawarah mufakat perwakilan. Dulu ngangkat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 4 khalifah menggunakan sistem permusyawaratan perwakilan. Ini keren betul para pemimpin kita itu. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adilah kepada semua orang, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Jadi Pancasila betul-betul sesuai dengan ajaran Islam. Nah sekarang ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin membenturkannya, mengatakan NKRI togut, apalagi TNI Polri. Itu kalau di kelompok-kelompok yang kayak gitu, TNI itu toge nyebutnya, polisi itu toge. Apa toge? Antek togut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi nanti Anda begitu sudah dilantik oleh kelompok-kelompok radikal itu digelarnya toge, pelesetan mereka ngomong togut tersebut. Nah sekarang begini, apa betul agama itu mengajarkan itu? Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan melawan negaranya sendiri. Tapi mengapa radikalisme terorisme itu mengatasnamakan agama? Begini adik-adik, agama itu paling mudah dimanipulasi. Memanipulasi masyarakat itu paling mudah dengan agama. Karena orang gampang percaya.
Makanya Nietzsche berkata, religion is an opium for the people. Oh, bahasa Inggris kita ini. Agama itu candu buat masyarakat. Karena banyak pemuka agama menggunakan agama untuk kepentingan yang salah. Makanya ada berita Ustadz cabul mencabuli sampai 12 santri. Kedoknya Ustadz tapi cabul. Kedoknya tabib tapi cabul. Walaupun itu cuma 1-2 orang. Ada banyak kiai, ada banyak ustadz istiqomah mengajar santrinya. Ya kayak Ustadz Sofyan. Ini Ustadz Sofyan ini buat adik-adik pelajaran ya. Beliau punya 40 santri penghafal Quran di pondok beliau. Separuh santrinya, tepuk tangan. Separuh santri beliau gratis. Ya nggak mampu gratis. Padahal diempanin makan gitu ya. Subhanallah, sekolahnya disetarakan gitu. Gratis. Yang mampu-mampu saja yang dia bayar sahriyahnya itu. Ya nggak menutup kemungkinan nanti Anda juga bisa begitu. Bintara punya pondok. Kalau perwira punya pondok wajar duitnya agak banyak lah. Misalnya Kapolri punya pondok, wajar duitnya banyak. Beliau punya pondok, ini sungguh luar biasa. Jadi balik lagi bahwasanya agama paling mudah dimanipulasi untuk kepentingan itu semua. Maka jangan tertipu. Nah, saya ingin sampaikan beberapa hadis biar pede nanti bertugas. Siapa tahu nanti ada yang tugas di Densus 88 ya. Mentalnya kuat, cerdas ya bisa masuk ke sana. Baik, saya ingin ambilkan beberapa nas terkait dengan ini semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman." Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Jadi kalau qaumun kalimatnya banyak. Walaupun adik-adik cikal bakal teroris itu satu orang di zaman Nabi. Namanya Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini dalam hadis sahih digambarkan, ini teroris pertama, dedengkotnya teroris ya. Digambarkan laki-laki yang dzu sima'in baina ainaih, yang menghitam di antara kedua matanya. Jidatnya kapalan. Tapi awas loh, saya selalu bersayap kalau ngomong begini. Jangan sampai ngeliat orang jidatnya hitam, teroris nih. Jangan ya. Itu nama nuduh namanya. Itu gambaran hadis soalnya, gambaran hadis. Selanjutnya waqatul lihyah. Janggutnya lebat. Tapi jangan sampai ngeliat orang janggut lebat, kayaknya teroris nih. Jangan ya. Karena stylenya loh, stylenya si Dzulkhuwaisirah itu, ini buat pemahaman saja buat Anda. Maksudnya begini, nanti kalau polisi nangkep yang kayak gitu, jangan sampai ragu. Saya ragu Ustadz nangkepnya ngapa? Janggutnya lebat, jidatnya kapalan. Apa benar dia itu? Teroris atau bukan? Jangan ragu. Karena zaman Nabi kayak gitu orangnya, stylenya. Wa muqallitut thiyab. Dan pakaiannya menggantung setengah betis. Cingkrang, setengah betis. Tapi yang cingkrang jangan dituduh begitu ya. Ini gambaran hadis saja. Ya banyak orang berjanggut bukan teroris, jidatnya hitam bukan teroris, celananya cingkrang bukan teroris, bukan itu yang mau saya koreksi. Tapi hadisnya menyampaikan itu. Lalu orang ini ngacung sama Nabi. Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuatlah adil. Ini orang gak sopan ya. Sama Nabi ngomong Muhammad. Nyuruh Nabi berbuat adil. Kata Nabi, celaka kamu. Kalau saya nggak adil, bagaimana kalian? Saya manusia paling adil, kata Nabi. Saya manusia yang paling bertakwa. Ini ilmu buat adik-adik sekalian. Makanya narasi-narasi, framing-framing yang dibangun kelompok keras radikal itu selalu menuduh pemerintah nggak adil, pemimpin nggak adil, pemimpin nggak adil. Selalu itu kalimatnya. Sama dengan tuduhan Abdurrahman bin Muljam, Dzulkhuwaisirah. Komandannya Nabi ngomong, ya Rasul, orang itu nggak sopan. Mengkritik Anda, balik badan, langsung pergi. Izinkan aku menebas lehernya.
Ini Khalid bin Walid namanya, komandan Nabi itu. Mungkin kalau zaman sekarang itu panglima TNI-nya. Izinkan saya menebas lehernya. Dahu, jangan, kata Nabi, biarin aja. Nanti kalau kamu hukum dia, kamu tebas lehernya, orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Betapa banyak ya Rasul, dia mengaku beriman dengan lisannya, tapi tidak dengan hatinya. Kata Nabi, nanti kalau aku sudah tiada, orang itu enggak satu, orang itu akan banyak. Maka muncul sabda Nabi, sayakhruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang pada akhir zaman. Al-ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya adik-adik yang terekrut organisasi teroris itu banyak usianya kayak anda-anda ini. Kemarin yang saya tanya di Metro, ex anggota JI, Jamaah Islamiyah, itu jadi terorisnya gara-gara sering main bola. Habis main bola, dipinggirkan ke pinggir lapangan, dicuci otaknya, didoktrin. Suruh main bola lagi, pinggirin pinggir lapangan, kemudian didoktrin. Anak-anak muda. Lalu diajak pengajian sampai baiat di Jamaah Islamiyah. Al-ahdasul asnan, usia mereka masih muda-muda. Sufahaul ahlam, tapi sayang kata Nabi, otak mereka sudah rusak, brainwash, karena sudah dicuci. Jadi cuci otak gaya teroris itu sama kayak narkoba. Jadi orang yang sudah kecanduan narkoba itu susah disembuhkan. Sama kayak kecanduan game. Ini buat adik-adik sekalian, jangan balas dendam nanti. Udah dilantik, begitu di rumah main game aja, jangan. Itu merusak otak soalnya. Hati-hati. Ya banyak juga PNS kecanduan main game, anggota polisi kecanduan main game, nggak produktif hidupnya. Sama dengan begitu. Jadi ketergantungan. Sama dengan dicuci otak model begitu. Usia mereka masih muda-muda kata Nabi, tapi sayang otaknya rusak. Yaquluna min qauli khairil bariyah, mereka selalu berkata mengatasnamakan Al-Quran dan hadis. Nah, nipu kita dia. Selalu ngomongnya Quran hadis, Quran hadis. Tapi Al-Quran dan hadisnya mereka tafsirkan menurut mau mereka sendiri. Tidak sebagaimana aslinya. La yujawizu imanahum hanajirahum. Sebenarnya kata Nabi, iman mereka itu tidak pernah melampaui kerongkongan mereka. Iman mereka itu hanya di mulut saja. Makanya kelompok-kelompok yang keras itu, kalau ngomongin agama mereka teriak-teriak. Tujuannya apa? Agar orang gampang percaya. Padahal itu cuma di kerongkongan saja. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Sahabat nanya, ya Rasul, maksudnya apa? Hari ini mereka sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Coba perhatikan. Teroris-teroris itu kan dua. Satu, menghalalkan darah saudara muslimnya. Dua, menghalalkan darah saudara non-muslimnya. Itu kerjaan mereka kan. Bahkan Nabi mengatakan wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka akan memerangi sesama orang Islam. Coba lihat Irak, Suriah, Yaman, bunuh-bunuhan. Lagi Jumatan aja bom-boman. Itu kerjaan mereka. ISIS itu. Sedemikian rupa. Mereka akan menghalalkan darah kalian dan menghalalkan darah saudara non-muslim. Makanya ada beberapa kejadian ya. Di Indonesia ini gereja dibom, vihara dibom, sampai sedemikian rupa. Padahal Nabi bersabda, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapapun yang membunuh saudara non-muslimnya, maka dia tidak akan mencium walaupun baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Makanya aneh ya, saking rusaknya otak mereka, yang muslim mereka bunuh, yang non muslim juga mereka bunuh. Padahal membunuh saudara non muslim, dia tidak akan pernah mendapatkan baunya surga.
Makanya saya terkenang betul Rianto. Rianto itu Banser yang mengamankan gereja pada misa malam Natal. Bantu Pak polisi lah Banser-Banser itu. Makanya Banser itu jangan diajak ya Pak, ya adik-adik sekalian ya. Karena mereka itu wah luar biasa itu Banser itu. Enggak digaji loh Banser itu. Kalau TNI Polri kan digaji kan. Mereka enggak digaji enggak mereka itu. Jadi mereka itu ikhlas betul mengamankan misa malam Natal. Ada bom di bawah kursi jemaat. Lalu dia teriak, ada bom. Semua jemaat gereja lari keluar semua. Rianto ngambil bomnya agar tidak melukai orang lain. Tapi sayang, bomnya meledak di pelukan Rianto. Tahun 2000 itu. Sayangnya tidak terlalu viral beritanya. Belum kayak zaman sekarang. Tapi dunia internasional memberitakan betapa Islam di Indonesia sangat rahmatan lil alamin, yang mayoritas melindungi yang minoritas. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya itulah Islam sesungguhnya. Jangan sampai ada polisi ngejek Banser tuh, Banser satpam gereja. Jangan. Kita memang harus melindunginya. Coba adik-adik kapan-kapan ke Labuan Dalam itu. Ke Labuan Dalam itu banyak orang Bali di sana beragama Hindu. Itu kalau Idul Fitri, orang Islam di sana sholat Idul Fitri di lapangan, semua disuruh sholat. Laki perempuan kosongkan rumah, berangkat ke lapangan semua. Itu yang jaga di rumah-rumah itu pecalang-pecalang Bali. Yang markir motor, yang nyiapin segalanya pecalang-pecalang Bali itu. Itu luar biasa kan? Inilah yang namanya hidup bersama. Ini yang disebut dengan bersaudara. Tapi orang Islamnya juga bagus. Begitu hari raya Nyepi di sana, tidak ada satupun orang Islam yang mau hajatan pada hari raya Nyepi. Karena menghormati saudara-saudaranya dari agama Hindu yang sedang merayakan hari raya Nyepi. Ya hajatan orgenan kan nggak sopan betul bagi agama Hindu. Artinya itu hidup bersama sebetulnya. Jadi jangan sampai kita ini ikut ideologi-ideologi yang dikit-dikit mengkafir-kafirkan. Makanya saya terharu betul dengan NU. NU tahun 2019 melalui musyawarah alim ulama, konferensi besar mengusulkan penghapusan sebutan kafir kepada warga negara non muslim. Luar biasa. Coba tepuk tangan sekali lagi. Ini luar biasa. Disitulah saya bangga betul jadi orang NU, bangga betul. Karena di NU itu banyak sekali ulamanya, ahli baca kitab kuning semua. Karena mengatakan kafir kepada saudara non-muslim itu menyakiti hati mereka, melukai perasaan mereka. Itu kalimat pejoratif, itu kalimat stereotip. Tidak boleh itu. Kita ini warga negara itu sama di mata negara. Kalau ada sebutan kafir berarti ada warga negara kelas 2 kan? Warga negara kelas 2 tidak punya hak apa-apa. Dia nggak boleh menjadi pemimpin, nggak boleh jadi apa-apa. Tapi tidak dengan Indonesia. Nah ini sumbangsi para ulama. Makanya Gus Dur itu diangkat sebagai bapaknya orang Papua. Karena memang itulah sebetulnya Islam rahmatan lil alamin itu begitu. Dia melindungi, merangkul kita semua saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saya balik lagi ke hadis tentang teroris tadi ya. Saya lanjutkan bahwasanya mereka ini mudah menghalalkan darah orang lain. Kelompok-kelompok teroris itu. Maka Nabi bersabda, fa aina malaqitumuhum faqatuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Di memerangi teroris itu hukumnya wajib. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi teroris Khawarij itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Makanya sering saya sampaikan, yang mati syahid itu bukan teroris. Yang mati syahid itu Densus 88 yang memerangi teroris.
ada kejadian beberapa tahun silam. Dia bersilaturahim ke Kapolres Tabes Medan, Sumatera Utara. Terorisnya ini besoknya dia memenggal kepala polisi, lalu dibakarnya. Ngapa itu nggak diekspos? Takut masyarakat ketakutan. Polisi saja mereka begitukan, apalagi masyarakat biasa. Subhanallah. Jadi mereka tuh kejam sekali. Saya ceramah tanggal 26 Oktober kemarin. Belum lama kan? 26 Oktober. Woi. Sudah sebulan lebih lah ya. Ngamuk. Si teroris itu ngamuk, ngejar saya. Saya nggak lari, dia aja nggak takut apa saya. Saya duduk di kursi saja, 10 langkah lagi sampai saya, langsung ada yang nyamber lehernya. Langsung selesai dia di situ, nyamber lehernya. Begitu mereka itu. Jadi kalau kita kasih pencerahan, siapapun jadi ancaman bagi mereka. Makanya memang TNI Polri harus kuat. Jangan sampai tentara sama polisi yang jadi terorisnya, bahaya juga itu ya. Kerekrut ke sono, bahaya juga. Ini segitunya mereka itu. Jadi nggak punya rasa takut. Kita pun harus begitu dalam memerangi mereka semua. Baik, kemudian yang berikutnya saya sampaikan hadis yang berikutnya lagi. Yakhruju qaumun min ummati, kata Nabi, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'una al-Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Makanya hati-hati. Nanti kalau punya istri, sekarang kan belum kan? Punya istri, punya anak. Anaknya pengen betul menghafal Quran. Hati-hati memasukkan anak ke pondok pesantren. Walaupun gak banyak, ada pondok pesantren yang ideologinya dekat ke JI, Al-Qaeda, ISIS, yang mengkafir-kafirkan negara kita ini. Hati-hati. Karena dulu teroris zaman dulu, zaman Nabi nih sama zaman sahabat, itu paseh-paseh baca Qurannya. Itu Abdurrahman bin Muljam, adik-adik sekalian, yang membunuh Imam Ali. Nah, ini pelajaran buat kita. Sasaran target utama terorisme adalah presiden, kepala negara. Umar wafat terbunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Itu 3 khalifah yang dibunuh mereka. Karena zaman dulu nggak ada pas pampres ya. Kalau ada pas pampres mah aman. Jadi pengamanan belum ketat. Imam Ali itu lagi ngimami sholat subuh tanggal 7 Ramadan. Ditikam lehernya oleh teroris namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Itu terorisnya, hafal Quran, tapi otaknya yang rusak. Sampai segitunya. Waktu Abdurrahman bin Muljam akan dieksekusi mati, disuruh taubat. Nggak mau taubat dia. Ngapain saya taubat, kata dia. Wong saya nggak pernah bikin maksiat. Anda membunuh khalifah. Saya berhasil membunuh orang kafir di bulan suci Ramadan, kata dia. Na'udzubillah. Begitulah sesatnya mereka. Akhirnya dipotong tangannya, dia nggak bergeming. Dipotong kupingnya, masih diam saja. Dicongkel matanya, masih diam. Begitu dipotong lidahnya, apa kata dia? Jangan potong lidahku. Karena kalau kalian potong, aku tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Saking mereka itu. Sampai mati Abdurrahman bin Muljam gak mau bertobat. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang seumur hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, kata Nabi, sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Siapa dia? Abdurrahman bin Muljam. Mungkin dia soleh, mungkin dia hafal Quran, tapi sampai akhir hayat bukannya bertobat, malah dia makin sombong dengan keyakinannya sampai dieksekusi mati. Lalu Nabi mengatakan, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Nabi enggak pernah bersabda sekasar ini kecuali untuk teroris. Anjing-anjing neraka.
Bu ya diterjemahkan agak sopan ya, kiri neraka, atau segawan neraka misalnya. Ya, agak sopan sedikit itu namanya terjemahannya. Ya sama aja, anjing juga. Sampai begitu Nabi mengatakan, walaupun mereka tuh ahli Quran, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai'. Di mana bacaan Quran kalian, kata Nabi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Ini adik-adik sekalian, itu yang ditangkap kemarin itu. Begitu masuk penjara, mereka langsung baca Quran, enggak berhenti. Yang ditangkap Densus itu, enggak berhenti baca Quran. Malah kalau pas penggeledahan ditanya istrinya oleh petugas, "Ibu, ada titipan apa buat suami?" Kirain nitip duit. Yang dititipin itu Al-Quran. Maka pernah ada framing di media sosial, polisi menyita Al-Quran dalam penggeledahan. Mulai orang se-Indonesia menghujat, TNI menyita Al-Quran. Padahal bukan nyita, karena memang dititipi Al-Quran, suruh ngasih suaminya. Bacaan Quran mereka fase-fase. Wala sholatukum ila sholatihim bisai'. Sholat kalian, kata Nabi, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian akan minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Ya, adik-adik nanti kalau ketemu kelompok begitu, solehnya, tahajudnya kalah kita, sholatnya tekun dia dari kita. Di rumah-rumah mereka TV aja nggak ada, di rumah kita masih ada TV, nggak ketang nonton Kian Santang kan begitu, sama suara hati istri. Kok nggak ada suara hati suami ya? Adanya suara hati istri aja. Kita masih nonton sinetron, mereka tidak. Tapi jangan ketipu dengan itu semua. Maka Nabi bersabda, fa idza kharaju faqtuluhum. Maka apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Wajib bagi kita semua memerangi mereka, jangan pernah ragu. Baik, ada materi yang ingin saya tambahkan pada kesempatan kali ini biar kita lebih mantap. Orang-orang itu bikin framing di media sosial, ulama dikriminalisasi. Jawab sekarang, ulama yang mana? Yang mereka katakan ulama yang dikriminalisasi itu ulama yang mana? Ada ribuan ulama di Indonesia ini tenang-tenang saja. Betul tidak kira-kira? Ada ribuan pesantren anteng-anteng saja. Ada jutaan santri tenang-tenang saja. Ya kalau berbuat kriminal, walaupun janggutnya nyengser di tanah, ya tangkap dong. Namanya berbuat kriminal. Ya nggak boleh melanggar hukum yang sedemikian rupa. Saya ambil contoh misalnya Bahar Smith. Contoh saja. Itu bukan kriminalisasi, memang berbuat kriminal. Coba dia ceramah di Teluk Betung, Keteguhan. Apa kata dia? Presiden Banci. Itu depan masa. Ada anggota TNI di situ. Ada anggota Polri di situ. Saya nanya sama petugas, Pak, nggak tangkap aja tuh orang. Kan jelas menghina simbol negara. Presiden itu simbol negara. Kok dihina? Bisa dipidanakan. Kalau di Arab Saudi, menghina Raja Arab, langsung dipancung palanya. Kalau pakai hukum di Arab sono, enak betul. Adik-adik kita ini tinggal di Indonesia, enak betul. Orang berkali-kali menghina presiden biasa aja tuh. Apa kata Pak Polisi Ustadz? Kalau ditangkap blunder nanti, orang itu makin banyak yang kasihan, banyak pengikutnya. Sudahlah biar nggak apa-apa nggak ditangkap. Dia sendiri yang berbuat kesalahan, ngegebukin anak remaja pakai dengkulnya sampai berdarah-darah. Ya nggak bisa lagi dong, tangkep masuk penjara. Begitu keluar penjara disambut kayak pahlawan. Ada apa dengan negeri kita ini? Jadi kalau ada yang mengatakan ulama dikriminalisasi, jawab ulama yang mana? Enggak ada. Kalau berbuat kriminal ya tangkep dong. Terus umat Islam dikriminalisasi, umat Islam yang mana? Masjid megah semua, coba keliling Bandar Lampung ini.
Keliling Nusantara ini, masjid megah semua, pengajian bagus semua. Kita hidup damai di negeri kita ini. Dijawab sedemikian rupa. Jadi kita harus pintar menjawab framing-framing yang kayak gitu modelnya. Kayak kemarin tuh, Densus 88 menodai kehormatan muslimah. Masuk kamar santri, santrinya belum pakai baju. Se-Indonesia orang mencaci. Untung Densusnya punya videonya. Begitu ditunjukkan videonya, sopannya bukan main, minta izin ibu, kami menjalankan perintah undang-undang, kami akan melakukan penggeledahan, ini surat perintahnya. Tidak ada yang masuk ke kamar santri, nggak ada. Betul-betul sopan. Seandainya nggak ada video itu, mungkin fitnah merajalela, radikalisme, terorisme, fitnah pun mereka halalkan demi kepentingan mereka. Makanya kita mesti waspada. Yang berikutnya, masih ada waktu dikit lagi. Sekarang ada istilah bendera hitam. Nah, buat adik-adik ini harus ngerti. Orang pakai bendera hitam dulu kan ada tuh. Mahasiswa Akmil mengibarkan bendera hitam. Untung dia nggak tahu ya. Makanya Pak Jenderal Andika Perkasa ya Pak, itu memaafkannya, nggak apa-apa karena dia nggak tahu. Mahasiswa Akmil mengibarkan bendera hitam. Begitu ditanya, mengapa Anda mengibarkan bendera hitam? Pelajarannya waktu SMA ternyata. Waktu masih di Rohis, pakai bendera hitam itu. Ingin saya tegaskan buat adik-adik, bendera hitam itu tidak ada bendera tauhid. Siapalah yang ngasih label bendera tauhid itu? Nah ini ada hadisnya nih buat pengetahuan. Idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Karena sudah terbukti kelompok bendera hitam itu yang membuat kerusakan. Itu Suriah itu siapa yang merusak? Kelompok bendera hitam. Di Irak siapa yang merusaknya? Kelompok bendera hitam. Jangan ikut-ikutan mereka. Tetaplah di bumi kalian masing-masing. Yang sudah terlanjur ikut mereka, apa kata Nabi? Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka itu keras sekali, seperti kerasnya baja. Saking kerasnya hatinya. Makanya hati-hati kalau orang sudah kecuci otaknya, keras betul. Makanya ada polwan ini direkrut mereka hampir jadi penganten. Penganten itu apa? Tukang ngebom, bombernya. Untung langsung ditangkap di bandara. Jadi hati-hati. Yang namanya radikalisme itu bukan cuma di masyarakat sipil, bisa di TNI, bisa di Polri, bisa itu. Makanya harus berhati-hati sekali. Hati mereka keras bagaikan batu. Makanya jangan ikut-ikutan kelompok bendera hitam palsu tersebut. Karena kalau sudah ikut-ikut mereka itu berbahaya sekali. Baik, kemudian yang berikutnya nih, khilafah. Gimana jawabnya nih buat pembekalan bagi Anda? Kalau ada yang menawarkan khilafah, tidak ada satupun dalilnya perintah mendirikan khilafah dalam Al-Quran dan hadis. Ngejawabnya begitu. Terutama yang muslim-muslim ya. Nanti kalau di masjid ngajak mendirikan khilafah, jawabnya begitu. Tidak ada satupun perintahnya mendirikan khilafah dalam Quran dan hadis. Itu tidak ada sama sekali perintahnya. Satu pun hadis tidak ada. Maka mubadir. Terus mereka ngeles sama saya, Ustadz, emang sih nggak ada perintahnya, tapi kan juga nggak ada larangannya. Nah, udah ngaku tuh mereka kan, ngaku kalau nggak ada perintahnya, tapi kan juga nggak ada larangannya. Pertama mereka sudah ngaku nggak ada perintah. Yang kedua, ketika mereka ngeles nggak ada larangannya, justru disitulah masalahnya. Ketika mereka ingin mendirikan khilafah, maka sama saja dia akan membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka itulah letak larangannya. Nah, apa hukumnya menurut agama orang yang memberontak negaranya sendiri? Nabi bersabda, man mata wa huwa mufarikul lil jamaah, barang siapa yang mati
yang dia ingin memisahkan diri dari negaranya sendiri, memberontak. Fa innahu yamut mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi melawan negara itu mati jahiliyah. Selanjutnya, man khala'a dan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, dia akan bangkit ketemu Allah pada hari kiamat nantinya, la hujjatalah, tanpa hujjah sama sekali, tanpa alasan. Maksudnya begini buat adik-adik, orang berbuat kriminal, maling misalnya, nanti di hadapan Allah alasannya masih didengar. Ngapa kamu maling? Udah 3 hari nggak makan ya Allah. Hujah masih didengar. Orang berzina saja, ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah. Udah 3 tahun ngempet nih rasanya gua. Misal ya, iya masalahnya diterima apa enggak alasannya itu, tapi Allah dengarkan alasannya. Masih bisa begitu. Tapi ingat, ada satu perbuatan kriminal dan Allah enggak mau mendengarkan alasan. Apa? Kriminal melawan negara. Bahasa kitanya makar, melawan negara. Bahasa Arabnya bughad. Allah enggak mau dengarkan alasannya. La hujjatalahu. Tidak ada alasan baginya, tidak ada pembelaan baginya. Wa man mata walaysa fi unuqi bay'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada negara, maka matinya mati jahiliyah. Jadi orang-orang yang melawan negaranya sendiri matinya mati jahiliyah. Nanti di akhir zaman kata Nabi akan banyak firqah-firqah, akan banyak kelompok-kelompok. Tapi kalau kalian bingung betul hendak berada di kelompok yang mana, jangan bingung. Kelompok yang paling selamat itu kata Nabi, wahyal jamaah, adalah al jamaah. Apa itu al jamaah? Negara. Satu-satunya yang selamat adalah yang membela negaranya sendiri. Karena al jamaah itu adalah tempat berkumpulnya para pemimpin umat untuk bersepakat secara sah dalam urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat bersepakat adalah negara. Enggak perlu bela kemana-mana, enggak perlu bela partai ini, bela partai itu, enggak perlu bela kelompok ini, bela kelompok itu. Tugas kita cuma satu, membela negara. Dan mati dalam keadaan membela negara, matinya mati syahid. Baik, terakhir buat adik-adik, nanti sebentar lagi Anda dilantik. Oh, gagah betul nantinya ya. Dilantik, betapa bangganya orang tua kalian. Ini bahkan ada adik sepupu saya. Anaknya Robert Kennedy mana? Ngacung tangannya ke atas. Mana siap? Angkat tangannya. Oh, itu di belakang. Itu adik saya. Adik sepupu ya. Itu orang tuanya itu bangga betul. Kalau nyeritain dia itu nangis bapaknya. Bapaknya nangis, ibunya nangis, saking bangganya. Anaknya jadi deripol. Tepuk tangan. Nanti pulang ke masyarakat, jangan rusak kebanggaan orang tua. Menjadilah tentara yang profesional. Menjadi polisi yang profesional. Utamakan berbakti kepada orang tua. Karena begini, orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Berbakti sama orang tua, menjadi anggota yang profesional. Dan saya perlu ingatkan, carilah istri yang baik nantinya. Jangan yang panas-panasan, udah ketahuan gaji TNI segini, gaji polisi segini, tambah apa namanya remunerasi ya, sudah ketahuan kan. Kalau mau kaya raya jadi pengusaha, maksudnya sudah segini. Sengsara kalian kalau dapat pendamping hidup nantinya yang matre,
Apalagi tukang manasin suami. Suami pulang kerja, "Pak, tetangga beli mobil, papa kapan? Panas." Padahal di kantor habis kena tempeleng komandan misalnya, karena melanggar disiplin. Di kantor ditempeleng komandan, di rumah istri manas-manasin. "Pak, tetangga ganti motor, papa kapan? Pak, tetangga ganti istri, papa kapan?" Boleh kalau mau, nggak apa-apa. Cari istri yang solehah gitu, yang nggak dunia cita-citanya, biar enak nyaman suami itu. Jadi jangan bersaing akan dunia. Kumpulkan saja gaji. Kalau beli mobil, beli mobil. Jangan dengan cara yang bukan-bukan. Jangan dengan cara yang melanggar hukum. Kita penegak hukum nggak boleh dengan cara melanggar hukum. Nanti melanggar hukum, akhirnya ketahuan juga kan, dipecat dari tugasnya. Siapa yang malu? Institusi malu, keluarga malu, tetangga juga malu. Nggak enak, kita dihujat orang. Jadi menjadi betul-betul profesional, jangan panas-panasan. Kadang pusing juga kalau punya bini panasan, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli kalung bingung, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemetar. Bersaing di dunia ini nggak akan pernah ada habisnya. Makanya kata Nabi, laisal ghina an katratil arad, bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak harta perhiasan, walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Baik, terakhir buat siswa TNI Polri, calon-calon polisi, calon-calon tentara, Anda ada di garda terdepan menjaga negara ini. Kalau kayak saya ini cuma tukang ceramah, paling saya ngajar santri-santri, ngajar jamaah. Yang di garda terdepan adalah Anda semua. Jadi mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Buat saudara-saudara yang dari Aceh misalnya ada, dulu kita pernah punya masalah di Aceh, konflik yang tak berkesudahan. Tapi gara-gara tsunami Aceh, kita semua jadi sadar bahwasanya kita bersaudara. Saudara-saudara saya yang di Papua luar biasa. Ada 100 berapa komandan? 162 dari Papua, luar biasa ya. Siswa-siswa polisi dari Papua, Anda adalah saudara kami. Kalau bisa nantinya tugasnya jangan di Papua semua. Ada yang tugas di Lampung, ada yang tugas di Aceh, nyebar kemana-mana. Agar Indonesia ini milik kita bersama. Mudah-mudahan Indonesia semakin jaya. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.